Saya duduk di kursi kulit tua di kantor think tank di Virginia. Layar laptop menyala terang. Peta digital Indonesia membentang di depan mata. Layer satelit menunjukkan posisi kapal perang TNI AL di Laut Natuna. Data intelijen terbaru, TNI menetapkan siaga 1. Saya mendengus pelan. Mereka pasti panik. Mungkin hanya drama politik dalam negeri. Atau gertak sambal untuk anggaran baru. Saya, Daniel Hayes, 42 tahun, analis senior intelijen militer. 20 tahun membaca laporan, membandingkan angka, memprediksi gerak pasukan. Pentagon pernah meminta masukan saya untuk Indo-Pacific Strategy. Saya tahu betul. TNI itu besar di atas kertas, tapi lemah di lapangan. Disiplin longgar, teknologi tertinggal, terlalu banyak campur tangan politik. Mereka tidak seperti PLA atau GSDF yang terukur, terprediksi. Email masuk pagi ini. Direktur memerintahkan saya terbang ke Jakarta. Tugas: ikut observasi latihan gabungan Garuda Shield edisi khusus. Verifikasi laporan bahwa TNI benar-benar siaga 1 karena ketegangan di Timur Tengah memanas. Saya harus menilai, apakah ini ancaman nyata atau sekedar postur defensif yang berlebihan? Saya menutup laptop. Tas sudah siap di sudut ruangan. Istri mantan saya pernah bilang saya lebih percaya pada Pixel daripada pada orang. Mungkin dia benar, tapi Pixel tidak pernah berbohong. Pesawat mendarat di Soekarno-Hatta pukul 22.30. Udara lembab langsung menempel di kulit. Saya naik mobil dinas kedutaan, langsung ke hotel di kawasan Senayan. Besok pagi saya harus bertemu Mayor Rina Susanti dari Markas Besar TNI. Pagi harinya, di lobi hotel, seorang perwira wanita berpakaian dinas lengkap menunggu. Rambut diikat rapi. Tatapan tajam tapi tenang. Selamat pagi, Mr. Hayes. Saya Mayor Rina. Mari berangkat. Di mobil dinas menuju markas Kodam Jaya, dia menjelaskan jadwal. Latihan gabungan dimulai besok, tapi malam ini ada rapat koordinasi darurat. Anda diundang ikut. Saya mengangguk sopan. Dalam hati, saya sudah menyiapkan catatan. Mereka pasti akan pamer kekuatan. Showmanship khas negara berkembang. Di ruang rapat bawah tanah markas Kodam, suasana tegang. Layar besar menampilkan peta Laut Cina Selatan. Petugas intelijen TNI melaporkan pergerakan kapal asing di ZEE Indonesia. Bukan kapal dagang biasa. Ada indikasi kapal riset yang dilengkapi sonar aktif. Seorang kolonel berbicara. Kita naikkan kewaspadaan. Siaga 1 tetap berlaku 72 jam ke depan. Semua satuan siap gerak dalam 4 jam. Saya hampir tersenyum kecil. 4 jam? Di Pentagon, kami bicara menit. Tapi lalu kolonel itu menoleh ke arah saya. Mr. Hayes, kami tahu Anda datang untuk menilai. Besok Anda akan ikut ke lapangan. Tapi malam ini ada insiden kecil di pantai utara Jakarta. Dia menekan remote. Gambar drone muncul. Perahu nelayan terbalik. 4 orang terombang-ambing. Arus kuat. Gelap gulita. Laporan masuk 45 menit lalu. Tim SAR TNI AL sudah bergerak. Anda boleh ikut jika mau. Saya terkejut. Sekarang? Di malam hari? Mayor Rina menatap saya. Iya, sekarang. Karena orang-orang itu tidak bisa menunggu pagi. Saya ragu sesaat. Tapi rasa ingin tahu menang. Saya ikut naik helikopter. Di atas laut, lampu pencari menyapu air hitam. Perahu karet TNI AL sudah berada di lokasi. 8 prajurit bergerak cepat. Satu persatu nelayan diangkat ke perahu. Seorang ibu memeluk anaknya erat. Anak itu menangis. Tapi selamat. Saya memperhatikan dari pintu helikopter. Seorang kopral muda menyelam tanpa ragu meski arus deras. Dia mengikat tali pengaman pada korban terakhir. Lalu memberi isyarat. Perahu menarik mereka naik. Semuanya selesai dalam 28 menit sejak panggilan pertama. Tidak ada kehilangan nyawa. Di helikopter kembali, Mayor Rina duduk di sebelah saya. Anda terlihat terkejut, Mr. Hayes.
Saya diam sejenak. Saya kira respon kalian akan lebih lambat. Dia tersenyum tipis. Kami tidak punya banyak satelit, tapi kami punya orang yang peduli pada tetangganya. Saya menatap ke bawah. Lampu-lampu nelayan kecil mulai menyala lagi di pantai. Sesuatu di dada saya bergeser. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat saya tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Peta digital di laptop saya masih terbuka. Layer satelit menunjukkan posisi kapal. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, saya merasa layer itu terlalu dingin, terlalu kosong. Pagi berikutnya, saya bangun dengan kepala berat. Kopi hitam di kamar hotel tidak membantu. Malam tadi masih terngiang. Gambar nelayan selamat. Respons cepat TNI AL. Saya goyangkan kepala. Mungkin kebetulan, bukan bukti besar. Saya periksa email. Direktur minta update harian. Saya ketik singkat. Tiba aman. Observasi dimulai hari ini. TNI tampak standar. Saya tekan kirim. Hati tenang. Mayorina jemput saya jam 8. Mobil dinas meluncur ke pangkalan udara Halim Perdana Kusuma. Di sana, pesawat C-130 Hercules TNI AU sudah siap. Kami naik. Tujuan? Lapangan latihan di Bogor. Di udara, saya lihat peta digital di tablet. Layer satelit tunjukkan area hutan lebat. Titik merah, posisi pasukan. Saya hitung jarak. Prediksi waktu respons. Dalam hati, mereka pasti lambat di medan basah. Mayor Rina duduk di seberang. Dia buka folder. Ini agenda Garuda Shield khusus. Fokus simulasi konflik maritim. Karena siaga waktu, kami tambah elemen real time. Saya angguk. Siaga satu ini serius? Atau hanya prosedur? Dia tatap saya langsung. Sangat serius. Ketegangan Timur Tengah memengaruhi rute perdagangan kami. Kapal asing semakin berani di ZEE. Kami tidak main-main. Saya diam. Data saya bilang, TNI punya 395.000 personel aktif. Tapi peralatan tua, banyak dari era 80-an. Bagaimana mereka tangani ancaman modern? Pesawat mendarat mulus. Lapangan basah setelah hujan malam. Saya turun. Udara segar campur bau tanah. Ratusan tentara TNI berbaris rapi. Seragam hijau. Senjata lengkap. Seorang jenderal sambut kami. Selamat datang, Mr. Hayes. Saya Jenderal Andika. Mari mulai briefing. Di tenda komando, peta besar tergantung. Bukan digital. Peta kertas dengan pin merah biru. Jenderal Andika jelaskan skenario. Pasukan hipotetis musuh infiltrasi pantai. TNI harus deteksi, tangkap, evakuasi. Saya perhatikan detail. Mereka pakai drone lokal. PT Dirgantara buatan, bukan impor mahal. Saya catat, mungkin murah, tapi efektif. Latihan dimulai. Sirene berbunyi. Pasukan bergerak cepat. Saya ikut di mobil pengamat. Melalui hutan. Lumpur licin. Tapi mereka tidak tergelincir. Formasi ketat. Tiba-tiba, ledakan kecil. Asap naik. Simulasi IED. Sebuah tim Kopassus muncul dari semak. Mereka netralisir bom dalam 2 menit. Gerakan presisi. Seperti latihan Delta Force. Saya kaget. Bagaimana mereka latihan seintens ini? Mayorina jawab. Setiap hari. Bukan hanya untuk show, karena kami tahu ancaman nyata. Latihan lanjut. Bagian maritim. Perahu karet simulasi pendaratan. TNI AL tembakan roket dummy. Akurat. Satu twist. Mereka integrasikan nelayan lokal sebagai mata-mata. Orang sipil beri info via radio sederhana. Saya ingat malam tadi. Nelayan itu ternyata bukan kebetulan. Sistem mereka libatkan rakyat. Tapi lalu Catalyst datang. Radio berdering. Pesan darurat dari markas besar. Insiden nyata di Natuna. Kapal asing melanggar batas. Latihan ditunda. Semua personel tetap di tempat. Mr. Hayes,
Anda harus ikut tim investigasi. Pesawat pulang dibatalkan 48 jam. Saya terpana. Apa? Saya harus pulang besok. Jenderal Andika tegas. Tidak bisa. Ini protokol keamanan. Anda sudah lihat terlalu banyak. Tetap di sini sampai situasi aman. Saya protes pelan, tapi sia-sia. Ponsel saya diamankan. Hanya komunikasi terbatas. Malam itu di barak sementara, saya duduk sendirian. Peta digital di tablet masih menyala. Layer satelit update real time. Kapal asing mundur perlahan. Tapi hati saya tidak tenang. Untuk pertama kali, saya ragu data saya. Mungkin TNI bukan sekedar lokal. Mungkin ada layer lain yang saya lewatkan. Saya tutup mata. Suara hujan di atap tenda. Tidak seperti hujan di DC. Ini lebih liar. Lebih hidup. Hari ketiga di lapangan Bogor. Saya terjebak. Tidak ada penerbangan pulang. Ponsel saya di tangan Mayor Rina. Hanya boleh email resmi. Saya duduk di tenda. Layar tablet menyala. Peta digital update. Kapal asing di Natuna masih diamati. Mayor Rina masuk. Wajah serius. Mr. Hayes, ada perkembangan. Kami harus ke Natuna sekarang. Helikopter siap. Saya angkat alis. Ke sana? Untuk apa? Observasi langsung. Insiden kemarin bukan main-main. Kapal itu mendekat lagi. Siaga 1 berarti respons cepat. Saya ragu. Tapi gak ada pilihan. Saya ikut. Helikopter lepas landas. Pemandangan hijau Bogor berganti laut biru. Di udara, saya periksa data satelit. Layer merah. Posisi kapal. Saya hitung kecepatan. Prediksi. TNI butuh 6 jam untuk intersepsi. Mereka pasti telat. Mayor Rina lihat layar saya. Anda percaya pada itu? Saya angguk. Data tidak bohong. Dia tersenyum. Tunggu saja. Kami mendarat di pangkalan TNI AL Ranai, Natuna. Udara asin, angin kencang. Seorang laksamana sambut kami. Selamat datang, situasi tegang. Kapal asing 12 mil dari ZEE. Di ruang kontrol, monitor besar. Radar lokal berputar. Bukan canggih seperti di Norfolk, tapi data mengalir lancar. Petugas muda ketik cepat. Lalu, alarm berbunyi. Kapal mendekat. Koordinat 3 derajat North, 108 derajat E. Laksmana perintah. Kirim KRI Sigurot. Aktifkan drone pengintaian. Saya perhatikan. KRI Sigurot. Fregat kelas Marta Dinata. Buatan lokal. Saya ingat laporan. Desain Belanda tapi modifikasi Indonesia. Mungkin tidak andal. Tapi layar tunjukkan kapal bergerak cepat. Drone terbang. Gambar hidup masuk. Kapal asing jelas. Bendera ambigu. Aktivitas mencurigakan di dek. Mayor Rina jelaskan. Ini bukan latihan. Siaga 1 berarti semua siap, termasuk nelayan lokal. Saya ingat bagian itu dari Bogor. Nelayan? Bagaimana? Dia tunjuk peta. Titik biru, perahu nelayan. Mereka mata kami. Radio sederhana. Lapor langsung. Suara nelayan. Kapal besar mendekat. Mereka buang jangkar. Koordinat ini. Petugas konfirmasi. Drone verifikasi. Ya, benar. Dalam 45 menit, KRI Sigurot tiba di lokasi. Komandan kapal hubungi kapal asing via radio internasional. Ini wilayah Indonesia. Mundur sekarang. Kapal asing ragu. Tapi lalu berbalik. Perlahan menjauh. Saya terpana. Bagaimana begitu cepat? Laksamana jawab. Koordinasi. Bukan hanya teknologi. Orang kami tahu laut ini seperti telapak tangan. Tapi lalu twist kecil. Seorang nelayan datang ke pangkalan. Perahu kecilnya rusak. Dia cerita. Saya lihat kapal itu. Saya foto dengan ponsel.
lalu lapor ke pos TNI terdekat. Dia tunjuk foto buram, tapi cukup jelas, peralatan sonar di kapal asing. Saya lihat Mayorina. Ini luar biasa. Dia angguk. Bukan kebetulan, TNI bangun kepercayaan dengan rakyat. Mereka bagian dari pertahanan. Malam itu di kamar sementara, saya buka tablet lagi. Peta digital masih sama. Layar satelit tunjukkan kapal mundur total. Tapi sekarang, saya lihat titik-titik kecil. Perahu nelayan. Mereka bukan noise, mereka kunci. Fednote pertama muncul. Data saya lengkap. Tapi tidak lengkap tanpa orang. Saya tutup mata. Suara ombak di luar jendela. Bukan suara dingin seperti di kantor. Ini suara hidup. Suara yang melindungi. Kembali ke pangkalan Ranai setelah insiden kapal asing. Saya masih terpukau. Tapi saya goyangkan kepala. Mungkin keberuntungan. Data satelit saya tetap bilang TNI lambat. Saya harus lihat lebih dalam. Mayorina dekati saya. Mr. Hayes, latihan Garuda Shield lanjut besok. Anda ikut observasi penuh. Fokus teknologi dan koordinasi. Saya angguk. Dalam hati, ini kesempatan buktikan keraguan. Mereka pasti pakai alat impor rusak. Tidak seperti sistem Amerika. Pagi berikutnya, helikopter bawa kami ke pulau terpencil di Natuna. Area latihan luas. Hutan mangrove campur laut dangkal. Pasukan TNI sudah siap, 100 personel. Peralatan lengkap. Jenderal Andika briefing lagi. Skenario. Infiltrasi drone musuh. Deteksi, jamming, tangkap. Saya perhatikan. Mereka pakai radar portable. Bukan merek besar seperti Raytheon. Label buatan PT LIN Industri. Lokal. Saya catat. Pasti tidak akurat. Jangkauan pendek. Latihan mulai. Sirene nyaring. Drone simulasi terbang rendah. Dari semak. Kecepatan tinggi. Tim intelijen. TNI aktifkan sistem. Layar di tenda komando menyala. Grafik sederhana. Tapi data mengalir cepat. Drone terdeteksi. Koordinat locked. Seorang sersan ketik perintah. Sistem jamming aktif. Drone berhenti mendadak. Jatuh ke air. Saya kaget. Bagaimana? Jamming itu presisi, Mayorina jawab. Teknologi kami sendiri. Dikembangkan sejak 2020. Integrasi AI lokal. Saya ragu. AI? Di sini? Dia tunjuk modul kecil. Ya, PT LAN dan universitas kolaborasi. Murah tapi adaptif dengan medan tropis. Latihan lanjut. Twist datang. Drone kedua muncul. Lebih canggih. Simulasi stealth. Radar impor mungkin gagal. Tapi sistem TNI tangkap sinyal lemah. Anomali ditemukan. Mereka luncurkan counter drone. Burung mekanik kecil. Buatan pindad. Terbang cepat. Tangkap drone musuh dengan jaring. Semua selesai dalam 3 menit. Pasukan tepuk tangan. Saya berdiri diam. Data saya salah. Teknologi lokal ini efektif. Bukan impor mahal, adaptif. Twist kecil. Mereka modifikasi berdasarkan pengalaman konflik Natuna 2019. Mayorina lihat wajah saya. Anda mulai ragu ya? Saya diam. Nyinge meningkat, bukan menurun. Bagaimana negara ini bangun ini diam-diam? Siang itu saya ikut patroli darat, naik kendaraan amfibi, melalui lumpur. Mesin mulus, buatan lokal juga. Seorang prajurit cerita, kami tes di medan nyata, bukan lab dingin. Saya ingat laporan Pentagon. Kami anggap TNI tertinggal, tapi di sini mereka unggul di adaptasi. Malam di barak, saya buka tablet. Peta digital update. Layer satelit tunjukkan area latihan. Tapi sekarang, saya tambah layer imajiner. Teknologi manusia. Keraguan tumbuh. Bukan pada mereka, pada data saya sendiri.
Suara angin laut di luar. Bukan ancaman, melainkan pelindung. Pagi di Pangkalan Ranai, saya bangun dengan pikiran berputar. Kemarin teknologi TNI buat saya ragu. Hari ini, agenda berbeda. Mayor Rina bilang saya harus ikut ke desa nelayan terdekat. Anda perlu lihat sisi lain, bukan hanya mesin. Saya setuju. Dalam hati, mungkin propaganda. Rakyat biasa pasti takut TNI. Laporan saya bilang militer Indonesia sering campur urusan sipil. Korupsi, intimidasi. Mobil jeep bawa kami ke desa kecil di pantai Natuna. Rumah panggung kayu. Jaring ikan bergantung. Anak-anak main di pasir. Bau amis campur angin laut. Seorang kakek sambut kami. Namanya Pak Hasan. Usia sekitar 70. Kulit gelap terbakar matahari. Senyum lebar. Selamat datang, mari masuk. Kami duduk di teras. Istri dia sajikan teh panas. Pak Hasan cerita. Saya nelayan seumur hidup. Laut ini rumah kami. Mayorina angguk. Ceritakan tentang TNI, Pak. Pak Hasan mata berbinar. TNI. Mereka saudara kami. Tahun 2019, kapal Cina masuk wilayah. Kami takut. Tapi TNI datang. Patroli setiap hari. Ajari kami lapor via radio. Saya dengar hati-hati. Anda tidak takut? Militer bisa kasar. Dia gelengkan kepala. Tidak di sini. Mereka bantu bangun pos kesehatan. Vaksin gratis. Saat badai, helikopter mereka evakuasi anak saya. Seorang ibu muda gabung. Namanya Bu Sari. Anak kecil di pangkuan. Saya ingat 2024, konflik di Selat Malaka memanas. TNI latih kami evakuasi. Bukan perintah, tapi ajak diskusi. Saya kaget. Diskusi? Bukan perintah militer? Bu Sari tersenyum. Ya, mereka dengar suara kami. Nelayan tahu arus laut lebih baik. Jadi, kolaborasi. Pak Hasan tambah. Baru-baru ini, 2026 ini, Siaga 1. TNI tambah personel. Tapi bukan tekan kami, malah bagi masker dan makanan. Karena ketegangan Timur Tengah bikin harga naik. Saya ingat data saya. TNI ekspansi anggaran 2025-2026. Rekrutmen naik 20%. Tapi saya pikir untuk kekuasaan, bukan untuk rakyat. Twist kecil muncul. Bu Sari tunjuk foto di dinding. Lihat ini. Putra saya sekarang di TNI. Dia masuk karena lihat bagaimana mereka selamatkan desa dari banjir tahun lalu. Foto itu, pemuda berseragam, senyum bangga. Di belakang, tentara bantu angkat pasir bendung air. Saya telan ludah. Jadi, kalian percaya mereka sepenuhnya? Pak Hasan angguk tegas. Ya, karena mereka dari kami, bukan asing. Mereka lindungi tanah air. Bukan hanya perintah atas. Mayorina diam. Biar kata-kata itu meresap. Saya duduk diam. Kata mereka seperti pukulan. Data satelit saya tak sebut ini. Layer manusia. Kepercayaan. Ikatan. Siang itu kami jalan ke pantai. Nelayan lain gabung. Cerita sama. TNI bantu sekolah. Latih pemuda. Bahkan pesta bersama saat hari kemerdekaan. Seorang pemuda cerita. Tahun lalu, drone TNI pantau ikan. Bantu kami tangkap lebih banyak. Ekonomi naik. Saya ngach. Teknologi bukan untuk perang saja. Untuk rakyat. Kembali ke pangkalan, saya buka tablet. Peta digital masih dingin, titik-titik kapal. Tapi sekarang, saya bayang titik manusia. Nelayan. Ibu-ibu. Anak-anak. Keraguan berubah jadi kagum. Bagaimana bisa? Sistem ini lebih kuat dari yang saya bayang. Malam itu ombak berderu. Bukan suara asing. Melainkan suara rumah bagi mereka. Pagi ke-6 di Natuna. Saya masih terombang-ambing oleh cerita nelayan kemarin.
Pikiran saya kacau. Data satelit saya seolah kehilangan arti. Mayor Rina jemput saya pagi buta. Wajahnya tegang. Mr. Hayes, ada simulasi darurat hari ini. Anda harus ikut. Bagian dari siaga 1. Saya angguk. Dalam hati, ini kesempatan akhir. Buktikan. Pasti ada kelemahan. Mereka manusia, bukan mesin sempurna. Helikopter bawa kami ke pulau kecil terpencil, area latihan khusus. Hutan lebat campur tebing curam. Pasukan TNI sudah berkumpul, 150 orang. Peralatan lengkap, drone mengudara. Jenderal Andika briefing singkat. Skenario, infiltrasi darat laut. Musuh hipotetis serang basis. Ada elemen sipil terlibat. Saya perhatikan peta kertas di tenda. Titik merah, posisi musuh. Saya bandingkan dengan tablet saya. Layer satelit konfirmasi. Prediksi, TNI akan kewalahan koordinasi. Latihan mulai. Sirene meraung. Musuh mendarat dari perahu karet. Tembakan dummy bergema. Asap naik. Tiba-tiba, twist kecil. Alarm nyata berbunyi. Bukan simulasi. Radio krecet. Kapal tak dikenal mendekat cepat. Bukan bagian latihan. Kemungkinan mata-mata asli. Semua orang tegang. Jenderal Andika, perintah tenang. Aktifkan protokol nyata. Lindungi area. Mr. Hayes, tetap di tenda. Saya protes. Biarkan saya lihat. Mayor Rina tarik saya mundur. Ini bahaya, tapi Anda bisa pantau dari sini. Layar monitor menyala. Drone kirim gambar hidup. Kapal kecil, tanpa bendera. 2 orang di dek. Gerak mencurigakan. Tim Kopassus bergerak. 8 prajurit. Mereka selam ke air. Diam-diam dekati kapal. Tidak ada suara. Saya tahan napas. Data satelit saya tunjukkan kapal bergerak zigzag. Sulit diprediksi. Tapi prajurit TNI tahu arus. Mereka posisi sempurna. Dalam 10 menit, mereka naik ke kapal. Tangkap 2 orang itu. Tanpa tembakan. Hanya gerak cepat. Efisien. Kapal dibawa ke pantai. Ternyata nelayan asing yang tersesat. Bukan mata-mata. Tapi protokol diikuti ketat. Jenderal Andika periksa. Mereka dari negara tetangga. Salah navigasi. Kami bantu pulang aman. Saya terduduk. Huang Wat melanda. Bagaimana bisa? Situasi nyata tiba-tiba. Tapi mereka tangani seperti rutinitas. Mayor Rina duduk di sebelah. Anda baik-baik saja? Saya goyangkan kepala. Saya tidak mengerti. Data saya bilang kalian lambat, tapi ini sempurna. Dia tersenyum pelan. Karena kami latih dengan rakyat. Bukan saja, setiap insiden kecil jadi pelajaran. Saya ingat nelayan, Pak Hasan, Bu Sari. Mereka bagian dari ini. Mata di laut, telinga di darat. Tapi Huang Loan dalam dada meningkat. Karir saya berdasarkan data dingin. Laporan Pentagon. Jika ini benar, saya salah total. Siang itu kami kembali ke pangkalan. Kapal asing sudah pergi, dibantu TNI AL, tanpa insiden. Saya duduk sendirian di kamar. Tablet terbuka. Peta digital berputar. Layer satelit update. Tapi sekarang terasa hampa. Saya tutup mata. Bayang prajurit menyelam. Koordinasi sempurna. Huang Luan berubah jadi sesuatu lain. Kagum campur takut. Takut pada kesalahan saya sendiri. Layer manusia ini terlalu kuat, melebihi piksel apapun. Suara angin di luar, bukan hembusan biasa, melainkan napas negara yang siaga. Malam itu di pangkalan Ranai. Saya duduk sendirian di tenda sementara. Pikiran berputar kencang. Insiden siang tadi masih membekas. Respons TNI begitu cepat, sempurna. Data saya hancur lebur. Mayor Rina masuk tanpa ketuk. Wajahnya tenang seperti biasa. Dia tarik kursi kayu. Duduk di depan saya. Mr. Hayes, kita perlu bicara. Saya tatap dia.
mata lelah. Tentang apa? Anda terlihat terganggu sejak simulasi darurat. Ceritakan. Saya diam sejenak. Kata-kata tersangkut di tenggorokan. Akhirnya saya buka suara. Saya datang dengan pikiran tetap. TNI saya anggap lemah. Lokal. Tidak siap. Dia angguk pelan. Tidak marah. Lanjutkan. Data saya dari satelit. Laporan Pentagon. Bilang kalian bergantung impor. Disiplin longgar, politik campur aduk. Tapi yang saya lihat berbeda. Mayorina condong maju. Apa yang Anda lihat sebenarnya? Saya ingat semuanya. Penyelamatan nelayan malam pertama. Latihan di Bogor. Teknologi lokal di Natuna. Cerita Pak Hasan dan Bu Sari. Insiden kapal asing. Drone jamming. Koordinasi dengan rakyat. Saya lihat kekuatan. Bukan di angka. Di orang. Kalian integrasikan rakyat. Teknologi adaptif. Respons nyata. Saya salah. Kata itu keluar sulit. Salah. Karir saya berdasarkan prediksi benar. Tapi di sini, saya gagal total. Mayorina diam, lalu bicara lembut. Mr. Hayes, kami tahu pandangan luar. Banyak seperti Anda. Tapi Indonesia besar. Ribuan pulau. Beragam suku. Yang satukan kami adalah gotong royong. Bersama lindungi tanah air. Saya ingat laporan lama. Gotong royong. Saya anggap slogan kosong. Tapi sekarang, saya lihat nyata. Nelayan lapor kapal. Prajurit selamatkan desa. Teknisi modifikasi alat untuk medan tropis. Anda tahu, saya pernah seperti Anda, kata Mayorina. Dulu di Akademi Militer. Belajar dari buku asing. Anggap Barat terbaik, tapi lapangan ajari beda. Kekuatan kami di akar, di rakyat yang percaya. Saya telan ludah. Saya laihon tahun lalu, karena terlalu fokus data. Lupa orang. Di sini, saya lihat kesalahan itu lagi. Dia sentuh bahu saya. Tidak terlambat. Terima kasih sudah akui. Air mata hampir jatuh. Bukan sedih, tapi lega. Biat on. Dalam, sampai tulang. Mereka bukan musuh, bukan lemah. Mereka saudara. Lindungi apa milik mereka dengan hati. Saya berdiri. Mayor, terima kasih. Untuk semuanya. Saya akan ubah laporan saya. Dia tersenyum. Bukan untuk kami, untuk kebenaran. Malam itu saya buka tablet terakhir kali. Peta digital menyala. Layer satelit masih ada. Tapi sekarang, saya tambah layer baru. Layer manusia. Garis ikatan antara titik tentara dan desa. Tak terlihat di data. Tapi kuat. Saya matikan layar. Duduk di luar tenda. Bintang di langit Natuna. Angin laut hembus pelan. Biat eun meluap. Bukan pada mesin. Pada orang-orang ini. Yang ajari saya lihat dunia nyata. Pagi berikutnya di Pangkalan Ranai. Saya bangun dengan hati ringan. Malam tadi bicara dengan Mayorina ubah segalanya. Saya duduk di meja. Tablet terbuka. Peta digital menyala seperti biasa. Kogerel satelit update real time. Titik kapal TNI bergerak pelan di Laut Natuna. Data mengalir. Angka presisi. Tapi sekarang, terasa berbeda. Saya ingat kata Mayorina. Gotong royong. Ikatan rakyat dan tentara. Saya zoom in peta. Lihat pulau-pulau kecil. Desa nelayan. Titik biru kecil yang dulu saya abaikan. Tiba-tiba, epiphany datang. Seperti petir di dada. Saya lihat layer baru. Bukan digital. Layer manusia. Garis tak terlihat hubungkan tentara dengan nelayan. Dengan ibu-ibu di desa.
dengan pemuda yang gabung TNI. Data satelit tidak tangkap ini. Angka tidak ukur kepercayaan. Bank data Pentagon penuh grafik, tapi kosong dari hati orang. Saya tutup mata. Bayang Pak Hasan. Senyumnya. Cerita Busari, putranya diseragam. Prajurit menyelam di insiden kapal. Semua itu bukan kebetulan. Itu fondasi. Universal truth muncul jelas. Kekuatan sejati bukan di jumlah satelit atau anggaran besar, tapi di ikatan kuat antara militer dan rakyat. Sesuatu yang data tidak bisa ukur. Saya buka mata. Dunia terasa baru. Indonesia bukan negara lemah seperti saya pikir. Mereka kuat dari dalam, dari akar yang dalam. Mayorina masuk kamar. Mr. Hayes, pesawat Anda siap. Pulang ke DC hari ini. Saya tatap dia. Terima kasih, tapi saya perlu bicara dulu. Kami duduk. Saya cerita epifani itu. Kata-kata mengalir. Saya lihat sekarang, kekuatan kalian unik. Bukan seperti Amerika. Kami punya teknologi. Kalian punya hati rakyat. Dia angguk. Itu yang buat kami bertahan di ribuan pulau ini. Saya ambil tablet, ketik email ke direktur. Laporan awal, penilaian Pentagon salah. TNI lebih siap dari prediksi. Rekomendasi, tingkatkan kerjasama. Tapi tidak cukup. Saya tambah. Saya minta perpanjang tugas di sini untuk pelajari lebih dalam. Mayorina tersenyum. Anda serius? Ya, saya mau bantu. Bagikan pengetahuan saya tentang data satelit, tapi belajar dari kalian juga. Dia berdiri. Mari kita lapor ke Jenderal Andika. Kami jalan ke ruang komando. Jenderal dengar proposal saya. Wajahnya serius, lalu angguk. Baik, kami terima. Kerjasama mutual. Sore itu pesawat saya batal berangkat. Saya tetap di Natuna. Mulai hari baru. Bukan sebagai pengamat, tapi mitra. Malamnya saya duduk di pantai. Ombak pelan, bintang cerah. Peta digital di tangan. Tapi sekarang, saya lihat lebih dari pixel doang. Layer manusia menyala terang. Ikatan yang tak putus. Itu kekuatan abadi. Hari kedua saya sebagai mitra di Pangkalan Ranai. Saya duduk di ruang kerja sementara. Tablet di depan, email draft terbuka. Kata-kata mengalir pelan. Saya ketik laporan baru. Bukan seperti dulu. Saya tulis. Penilaian awal Pentagon keliru. TNI punya kekuatan terintegrasi dengan rakyat. Teknologi adaptif. Koordinasi unggul di medan nyata. Saya tambah detail. Insiden kapal asing. Latihan drone. Cerita nelayan. Semua bukti hidup. Bukan angka dingin. Tapi hati berdebar. Direktur di DC pasti marah. Laporan lama saya dukung kebijakan skeptis terhadap Indonesia. Ini balikkan semuanya. Mayor Rina masuk, bawa kopi panas. Bagaimana laporan Anda? Saya tunjuk layar. Saya ubah total. Rekomendasi, aliansi lebih dalam, bukan observasi saja. Dia baca sebentar. Angguk pelan. Berani, tapi benar. Saya tekan save. Saya harus hadapi atasan. Video call sore ini. Dia sentuh bahu saya. Anda tidak sendirian. Kami dukung. Siang itu saya siapkan diri. Ruang komando disulap jadi ruang konferensi. Layar besar menyala. Waktu DC pagi. Direktur online. Wajahnya muncul. Mr. Thompson. Rambut abu. Tatap tajam. Hayes, apa ini? Laporan Anda berubah 180 derajat. Saya tarik napas dalam. Iya, sir. Data lapangan berbeda. TNI bukan lemah. Mereka kuat di ikatan sosial. Rakyat bagian pertahanan.
Dia mendengus. Bukti? Saya bagikan slide. Gambar drone lokal, foto nelayan lapor, video insiden kapal. Ini bukan simulasi, respons nyata, lebih cepat dari prediksi kita. Dia diam, lalu bicara. Anda terpengaruh. Ini tugas verifikasi, bukan advokasi. Saya tegas. Tidak, Sir. Saya salah dulu. Data satelit buta pada faktor manusia. Indonesia ajari saya itu. Debat panjang. Dia tanya detail. Saya jawab satu persatu. Teknologi PTLN, gotong royong di Natuna, ekspansi TNI 2026 dengan dukungan rakyat. Akhirnya dia condong mundur. Baik, saya pertimbangkan. Tapi Anda tetap di sana? Perpanjang tugas? Ya, saya mau bantu langsung. Bagikan expertise satelit. Pelajari sistem mereka. Dia angguk lambat. Disetujui sementara. Update mingguan. Layar mati. Saya hembus napas panjang. Tubuh lemas. Tapi hati bangga. Mayorina tepuk tangan pelan. Anda lakukan itu. Saya tersenyum. Terima kasih. Ini langkah pertama. Sore itu saya jalan ke pantai. Ombak pelan. Saya buka tablet lagi. Peta digital berubah. Saya tambah anotasi baru. Titik desa, garis kolaborasi. Layer manusia kini dominan, melebihi satelit apapun. Malam datang, bintang berkelip. Saya duduk di pasir. Pikirkan masa depan. Tidak lagi sendirian. Di sini, saya bagian dari sesuatu lebih besar. Tekping Sau melanda. Bukan hanya pikiran, tapi jiwa yang berubah. Hari ketiga di Pangkalan Ranai sebagai mitra resmi. Saya bangun pagi. Udara segar. Saya ambil tablet. Peta digital sudah berubah. Saya tambah layer baru secara manual. Layer kolaborasi. Titik desa terhubung dengan pos TNI. Mayorina jemput saya. Hari ini kita mulai sesi pertama. Bagikan data satelit Anda. Kami masuk ruang komando. Meja panjang, layar besar menyala. 10 perwira TNI duduk. Jenderal Andika pimpin. Mr. Hayes, silakan mulai. Saya berdiri. Proyeksikan peta saya. Ini data satelit Amerika. Real time. Titik kapal di Laut Cina Selatan. Mereka perhatikan hati-hati. Seorang kapten tanya, bagaimana integrasikan dengan sistem kami? Saya jelaskan. Gabungkan dengan drone lokal kalian. Tambah layer rakyat. Nelayan lapor via radio. Diskusi panjang. Saya bagikan kode sederhana. Cara overlay data. Mereka catat cepat. 1 perwira uji langsung. Layar update. Peta lebih lengkap. Siang itu kami uji lapangan. Naik perahu patroli. Saya arahkan berdasarkan satelit. Mereka tambah info lokal. Arus laut. Cuaca tropis. Sebuah kapal kecil muncul di horizon. Bukan musuh. Nelayan tersesat. Kami dekati. Selamatkan mereka. Saya lihat senyum prajurit. Bukan tugas, tapi panggilan. Kembali ke pangkalan, saya buka email. Direktur kirim konfirmasi. Perpanjangan tugas disetujui. 6 bulan. Bantu program kerjasama Indo-US. Saya balas singkat. Terima. Saya tinggalkan posisi lama di think tank. Itu keputusan besar. Saya tolak promosi di DC. Pilih tetap di sini. Bukan kata-kata, tapi aksi nyata. Malam itu, Mayorina ajak makan malam di desa. Pak Hasan dan Bu Sari hadir. Meja penuh ikan bakar, nasi panas. Mereka angkat gelas. Selamat bergabung, Mr. Hayes. Saya tersenyum. Panggil Daniel saja. Pak Hasan cerita lagi. Dulu kami takut asing, tapi sekarang Anda bagian kami. Saya angguk. Bagikan foto satelit desa mereka. Ini rumah kalian dari atas, aman berkat kalian. Anak Bu Sari main di pasir.
Saya ingat anak saya sendiri di Amerika. Mungkin suatu hari saya bawa dia ke sini. Lihat dunia nyata. 2 minggu kemudian, program kerjasama resmi dimulai. Saya pimpin workshop, ajari analisis data. Mereka ajari saya bahasa lokal, adat Natuna. Saya ubah laporan akhir, kirim ke Pentagon. Rekomendasi, aliansi permanen, belajar dari TNI, kekuatan digotong royong. Direktur setuju. Kerja bagus, Hayes. Anda ubah perspektif kami. Saya tutup laptop, keluar ke pantai. Ombak bergulung, bintang berkedip. Peta digital di tangan. Layar satelit masih ada, tapi layar manusia lebih terang. Ikatan tak tergantikan. Saya letakkan tablet, ambil radio TNI, lapor posisi patroli malam, bergabung dengan tim. Bukan janji, bukan mimpi, tapi langkah nyata, setiap hari. Layar dunia baru terbuka. Bukan dingin pixel, tapi hangat hati orang.